Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlik wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq walati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, motivasi sehingga kemudian kita bisa melanjutkan kajian kita tentang pengantar bimbingan dan konseling, yang mana saat ini kita akan mengkaji tentang landasan, prinsip dan juga asas ya dalam bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama, landasan bimbingan dan konseling Islam ya. Pada hakikatnya landasan bimbingan dan konseling merupakan hal yang mutlak bagi seorang konselor maupun sebuah instansi penyedia layanan bimbingan dan konseling. Jadi dalam rangka kita menjalani sebuah layanan bimbingan dan konseling ataupun bagi seorang konselor ya, itu sangat mutlak ya adanya sebuah landasan dalam layanan kita ataupun program-program kita. Hal ini ibarat pondasi pada sebuah bangunan yang mana akan menjadi tumpuan utama bagi kokohnya bangunan tersebut. Jadi landasan itu ibarat sebuah bangunan. Kalau kemudian ada landasannya, maka bangunan itu akan sangat kokoh ya, karena memang ada landasannya. Begitu juga halnya dengan bimbingan konseling, harus memiliki landasan agar terbentuknya sebuah layanan yang memiliki pondasi. Jadi agar supaya layanan kita itu punya pondasi, maka perlu landasan ya dalam layanan kita. Jika tidak, maka layanan ini akan rapuh, bahkan yang akan terjadi taruhannya adalah individu yang dibimbingnya. Jadi kalau tidak ada landasannya, kalau tidak ada pondasinya, maka layanan kita akan rapuh. Dan yang menjadi taruhannya ya tentunya program-program BK kita, kemudian layanan-layanan kita, bahkan konseling kita yang akan jadi korban jika kemudian kita tidak punya pondasi ataupun tidak punya landasan dalam layanan maupun program bimbingan dan konseling yang kita laksanakan. Nah, kira-kira apa saja landasan-landasan bimbingan dan konseling itu? Yang pertama adalah landasan legalistik ya. Jadi secara legal formal ya, bimbingan dan konseling itu diakui ya secara legal formal ya. Nah, ini mengacu pada aturan dan juga hukum yang berlaku. Nah, dasar hukum dalam bimbingan dan konseling itu diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian nomor 0433 /P /1993 dan juga nomor 25 tahun 1993. Yang selanjutnya, dasar hukum tentang konselor ya juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 ya. Ini adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tentang sistem pendidikan nasional, yang mana di sana ada yang membahas tentang guru dan juga dosen, yang mana konselor masuk ataupun merupakan bagian dari pendidik ataupun guru. Jadi guru itu bukan hanya mengajar bidang ilmu tertentu, tetapi konselor juga bisa disebut sebagai seorang guru ataupun guru pembimbing. Nah, itu adalah legalistik. Jadi secara legal kita itu sudah sangat mapan, sudah diatur dalam hukum maupun perundang-undangan yang berlaku. Terus yang selanjutnya adalah landasan filosofis. Nah, filosofi di sini ataupun filsafat di sini itu diartikan sebagai pengetahuan atau penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan juga hukumnya. Jadi berbicara tentang hakikat ya, hakikat segala sesuatu ya. Itu filsafat ataupun filosofi. Jadi termasuk di dalamnya mengenai hakikat manusia itu sendiri ya. Berdasarkan landasan filosofi tentang hakikat manusia tersebut di atas, maka diperlukanlah bimbingan dan konseling menjadi konseling sebagai manusia seutuhnya sesuai hakikatnya. Jadi
hakikat ya, ataupun landasan filosofis bimbingan dan konseling itu adalah hakikat manusia itu sendiri. Karena baik konseling maupun konselor itu kedua-duanya sama-sama manusia. Nah, oleh karena itu landasan filosofisnya adalah hakikat manusia itu sendiri. Lah, hakikat manusia itu macam-macam ya teorinya. Ada hakikat manusia menurut psikoanalisis, ada hakikat manusia menurut behavioristik yang mengatakan bahwa manusia itu adalah tergantung stimulus yang diterima. Humanistik, manusia itu punya potensi. Psikoanalisis, manusia punya masa lalu yang menentukan kepribadiannya. Begitu juga di dalam konseling Islam, itu juga ada hakikat manusia dalam Islam. Misalnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus kemudian sebagai khalifatullah ya. Jadi sesungguhnya manusia diutus di muka bumi itu untuk menjadi seorang khalifah. Terus kemudian manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah ya. Terus kemudian sebagai Bani Adam ya, keturunan Nabi Adam. Terus kemudian al-insan ataupun al-bashar ataupun an-nas ya. Jadi itu adalah hakikat manusia itu sendiri dalam Islam. Lah kita nanti dalam pelayanan bimbingan dan konseling harus memperhatikan hakikat manusia dalam setiap pelayanan kita. Terus yang selanjutnya adalah landasan historis ya. Ini adalah cerita ya dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Kalau di Indonesia ya, bimbingan dan konseling itu mulai muncul ataupun dibicarakan itu tahun 1962 ya. Terus kemudian pengembangan BK di Indonesia ya, ada Ikatan Petugas Bimbingan Konseling Indonesia yang didirikan di Malang ya tahun 1975. Terus kemudian ada APKIN ya. Terus kemudian sekarang bimbingan dan konseling Islam juga punya asosiasi, yaitu PAPKI ya, Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam ya. Kalau secara historisnya sendiri secara Islam ya, bahwa dulu Rasulullah, sahabat ya, para khalifah itu juga sudah melaksanakan konseling, bahkan negara mengatur jalannya bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya adalah landasan religius ya. Sikap keberagamaan juga mendorong perkembangan kehidupan manusia berjalan yang benar dan sesuai dengan kaidah agama. Dan agama sebagai pedoman hidup berfungsi memelihara fitrah, jiwa, akal, dan juga keturunan. Jadi agama itu mendorong manusia itu ke arah yang benar. Agama itu sebagai pedoman hidup. Agama itu sebagai fitrah kita, jiwa kita, sebagai pedoman hidup kita ya, untuk memelihara fitrah kita, jiwa kita, akal kita, dan keturunan kita. Oleh karena itu pemanfaatan unsur-unsur agama hendaknya tidak ada paksaan dan kalian bebas mengambil keputusan sendiri. Nah, dalam Islam ya, berarti pedoman hidup kita itu adalah Al-Qur'an dan juga hadis ya. Itu dan yang bisa membawa perkembangan kehidupan kita ke jalan yang benar itu adalah Al-Quran dan juga hadis. Yang selanjutnya dalam landasan religius, dalam layanan BK terdapat 3 hal pokok. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta ini adalah makhluk Allah. Jadi kita harus yakin bahwa manusia dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini adalah makhluk Allah. Terus yang kemudian, sikap yang mendorong perkembangan dan peri kehidupan manusia berjalan sesuai kaidah agama. Jadi semuanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang mungkin atau berkembang dan memanfaatkan suasana secara optimal termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah. Jadi adanya iptek ya, itu juga membantu ya agama dalam rangka apa? Dalam rangka membantu perkembangan dan juga memecahkan masalah. Jadi antara iptek dan juga agama itu enggak boleh dibenturkan, karena kedua-duanya sama-sama membantu manusia dalam perkembangan dan juga pemecahan masalah serta menuju kepada jalan yang benar.
benar. Terus yang selanjutnya adalah landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran ataupun layanan. Jadi untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang motif atau motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, kepribadian. Jadi konseli yang kita layani ataupun klien yang kita layani itu mereka punya sisi-sisi psikologis. Nah, oleh karena itu, sisi-sisi psikologis seorang klien itu harus kita jadikan sebagai landasan dalam rangka memberi layanan maupun program dalam bimbingan dan konseling. Ya, misalnya manusia punya motivasi, manusia punya pembawaan ataupun lingkungan, manusia berkembang, manusia kemudian makhluk yang belajar, manusia kemudian makhluk yang berkepribadian. Nah, oleh karena itu kita harus memahami ya sisi-sisi psikologis dari manusia tersebut dalam rangka dijadikan landasan layanan, bimbingan dan konseling kita. Terus kemudian landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberi pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Jadi selain kita melihat sisi psikologis, kita harus melihat sosial budaya dari klien kita, dari kita selaku konselor, karena memang ya kebudayaan sosial itu bisa mempengaruhi individu ataupun manusia itu sendiri, baik individu sebagai konselor maupun individu sebagai seorang klien ataupun konseli. Yang selanjutnya dalam proses konseling akan terjadi komunikasi interpersonal antara konselor dan juga klien, yang mungkin antara konselor dan klien memiliki latar sosial budaya yang berbeda. Karena di dalam konseling itu kan ada hubungan konseling ya, dan mana hubungan konseling itu terjadi antara konseli dan juga konselor. Sangat mungkin dan memang mutlak ya bahwa antara konselor dan juga klien itu adalah pribadi yang berbeda. Tentunya mereka memiliki latar sosial budaya yang berbeda pula. Oleh karena itu kita perlu memahami landasan sosial budaya dalam setiap layanan ataupun program yang kita lakukan. Yang selanjutnya Pedersen dalam Priyatno mengemukakan 5 macam sumber hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi sosial dan penyesuaian diri antar budaya. Terus kemudian perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, stereotip, kecenderungan, menilai dan juga kecemasan. Itu adalah hambatan-hambatan yang timbul dalam komunikasi personal dalam layanan bimbingan dan konseling. Beda bahasa, komunikasi verbal non-verbal, stereotip antara dua individu, kecenderungan-kecenderungan, nilai-nilai dan juga kecemasan-kecemasan antara konselor dan juga konseli itu sangat mungkin berbeda. Yang selanjutnya adalah landasan IPTEK. Landasan IPTEK ya dalam bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar keilmuan baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Jadi layanan bimbingan dan konseling itu tidak sembarangan, tapi memang didasarkan pada landasan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory, analisis laboratori ya. Jadi memang layanan kita itu ya didasari dengan IPTEK semuanya ya, ada pengamatannya, ada wawancaranya, ada analisis dokumen, ada prosedur tes ya, analisis laboratorium ya, dan itu semua dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks dan juga tulisan-tulisan ilmiah yang lain, sehingga kemudian muncullah keilmuan bimbingan dan konseling. Sejak awal dicetuskannya gerakan bimbingan ya, layanan bimbingan dan konseling telah menekankan pentingnya logika, pemikiran, pertimbangan dan pengelolaan lingkungan secara ilmiah. Jadi memang layanan BK itu sangat memperhatikan
ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Terus kemudian landasan pedagogis, ya. Landasan pedagogis itu ada berbagai hal. Yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, karena pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan juga konseling. Sekarang prinsip BK. Prinsip BK yang pertama, BK diperuntukkan untuk semua konseli. Jadi setiap konseli berhak mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Terus kemudian, ya, tidak hanya yang bermasalah saja, tapi yang tanpa masalah juga boleh, ya, mendapatkan layanan BK dan berhak malah, ya. Terus kemudian BK sebagai proses individualisasi. Setiap konseli bersifat unik. Jadi kita harus memahami bahwa individu-individu konseli itu adalah bersifat individu. Jadi mereka itu unik, antara satu dan lainnya itu tidak sama, ya, tapi memiliki karakter pemikiran yang berbeda pula. Terus BK menekankan hal yang positif. Jadi dalam BK harus menekankan pada sesuatu yang sifatnya positif. Enggak boleh konselor mengajak sesuatu yang tidak baik, itu enggak boleh. Terus kemudian BK merupakan tugas bersama, ya, bukan hanya konselor tapi juga tugas guru mata pelajaran, kepala sekolah, ya. Terus kemudian kesiswaan, orang tua, ya, intinya semuanya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses layanan BK. Terus pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial bagi BK. BK diarahkan membantu konseli dapat melakukan pilihan mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu diarahkan untuk membantu konseli. Jadi memang yang mengambil keputusan itu adalah konseli, dan kita sebagai konselor hanya sebatas membantu ataupun mengarahkan. Terus kemudian BK berlangsung dalam berbagai setting adegan atau kehidupan. Jadi BK itu bisa dilaksanakan berbagai aspek, ya, tidak hanya pendidikan tapi juga di sosial, budaya, masyarakat, komunitas khusus, yaitu juga bisa berlangsung layanan BK. Jadi enggak hanya sekedar di sekolah saja. Terus yang selanjutnya asas-asas. Asas yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi seorang konselor harus merahasiakan data konselinya, ya, ataupun hasil data-data konselinya ataupun kepribadian ataupun pokoknya dirahasiakan, kecuali ada syarat-syarat khusus, ya. Yang pertama demi kebaikan konseli, yang kedua dalam rangka referral, ya. Terus yang kedua adalah asas kesukarelaan, ya. Jadi dalam BK itu sukarela konseling menceritakan masalahnya, menceritakan pribadinya, problemnya, ya. Terus kemudian atas keterbukaan, ya. Dalam BK seorang konseling harus terbuka, tidak boleh pura-pura, ya, agar supaya konselor bisa membantu. Kalau pura-pura ya nggak bisa dibantu, ya, harus terbuka. Terus kemudian asas kegiatan, BK itu menghendaki adanya kegiatan, keaktifan dari konseli itu sendiri. Kalau konseli kemudian tidak aktif, tidak ada kegiatan konseling, ya, maka tidak bisa pelaksanaan konseling. Terus kemudian atas kemandirian, ya. Konseli diharap menjadi individu yang mandiri. Jadi goalnya ataupun tujuannya itu adalah konseli harus mandiri, tidak boleh konseli menjadi ketergantungan terhadap konselor. Terus asas keinian, ya. Jadi dalam BK itu harus berdasarkan pada permasalahan kekinian ataupun kondisi yang sekarang. Terus kemudian asas kedinamisan, ya, BK itu selalu dinamis, bergerak maju, tidak monoton. Jadi selalu ada pengembangan keilmuan, pengembangan pendekatan, pengembangan metode di dalam sebuah layanan BK. Kemudian asas keterpaduan. Asas BK menghendaki adanya berbagai layanan kegiatan BK, baik itu guru BK maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis dan terpadukan. Jadi harus terpadu, harus bekerja sama dalam rangka
mensukseskan kegiatan layanan BK. Terus kemudian asas kenormatifan, ya, layanan BK didasarkan pada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai norma yang berlaku. Jadi tidak boleh ya melanggar norma dalam bimbingan dan konseling. Kemudian asas keahlian harus dilaksanakan oleh seorang yang profesional, yang ahli, lulusan BK, lulusan PPK. Terus kemudian asas alih tangan kasus, ya, jika kemudian konselor tidak mampu harus menyelenggarakan alih tangan kasus. Konselor adalah manusia biasa yang punya kelemahan, ya, oleh karena itu jika nggak mampu ya dialihkan saja. Terus kemudian asas tutwuri handayani yaitu mendorong, ya, memberikan rasa aman, memberikan teladan, ya, bagi konselor untuk kemudian maju menjadi pribadi yang lebih positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.